Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM S1S12110. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile. Langsung saja di sini saya akan membuat new project. Lalu saya memilih untuk template-nya yaitu Empty Views Activity. Lalu saya next. Nah, di sini untuk new project-nya saya akan memberikan nama yaitu task 2. Dengan titik name-nya itu com.nurul.task dan save location-nya yaitu di disk C users/diba_studio dengan file project task 2. Language yang saya gunakan yaitu Java dengan minimum SDK API 24 Nugget Android 7.0. Dan build configuration language-nya di sini saya menggunakan Kotlin DSL yang direkomendasikan. Lalu saya finish. Oke. Baik, sekarang kita tunggu. Nah, baik. Setelah kita membuat new project, di sini kita akan mendapatkan dua file, yaitu ada activity_main.xml dan ada main_activity.java. Lalu kita masuk ke tampilan code. Nah, di sini saya akan mengganti constraint layout menjadi linear layout, di mana ada pun perbedaan mendasar antara keduanya itu yang dimana jika constraint layout itu cukup sulit untuk mengedit di desain, sedangkan linear layout cukup mudah untuk mengedit elemen-elemen yang ada di dalamnya. Lalu di sini saya hapus. Nah, di sini di bawah Android layout height kita tambahkan padding yang dimana ini berfungsi untuk mengatur jarak antar elemen yang ada di dalamnya, yaitu 16 dp. Lalu saya menyimpan juga yaitu orientation, yaitu vertikal, orientation itu vertikal untuk mengubah tampilan menjadi dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Ini dia. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan spinner dan button. Sini adapun untuk menambahkan spinner yaitu di constraint, lalu kita drag seperti di gambar. Nah, untuk buttonnya sendiri sama, kita drag. Oke. Setelah menambahkan button dan spinner, sekarang kita buat string untuk ketiga elemen ini, yaitu kita keres, yaitu dengan kita keres value, lalu kita tekan 2 kali strings.xml. Nah, di sini saya akan membuat string untuk
button, yaitu akses button dengan name akses button. Lalu untuk text view, saya akan memberikan name akses text view dengan tampilan awal belum ada info. Nah, untuk spinner sendiri di sini kita akan menggunakan string array. Nah, name-nya sendiri sini saya akan memberikan name atau ID akses spinner. Oke. Nah, di dalamnya sendiri itu kita akan mengisi item ada IPA dan item kedua yaitu IPS. Setelah menambahkan string di file strings.xml ini, selanjutnya kita masuk di activity XML untuk memanggil ID atau name yang telah kita buat di string XML ini untuk tampilannya nanti. Nah, pertama saya ke text view terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan ID dengan ID yaitu akses txt atau text view. Lalu saya tambahkan lagi untuk layout gravity Nah, di mana ini layout gravity untuk mengatur agar text view berada di tengah secara horizontal maupun dapat secara vertikal. Di sini saya akan memilih sebentar saja. Lalu saya akan tambahkan lagi margin Android layout margin itu 16 dp yaitu untuk mengatur jarak antara text view dengan elemen-elemen lain sebesar 16 dp. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan string yaitu untuk memanggil tampilan text string yang telah kita buat di file tadi dengan cara add string access text view. Nah, ini dia belum ada info. Selanjutnya kita masuk ke button. Nah, di button sendiri sini kita ubah dulu ID-nya yaitu access button. Lalu kita ubah juga untuk tampilan teksnya yaitu string access button. Nah, cari. Lalu di sini kita juga tambahkan sama yaitu Android layout dan gravity. Android layout gravity dan Android layout margin. Sama halnya untuk mengatur jarak dan spinner juga saya tambahkan. Nah, untuk di button sendiri ini saya juga akan menambahkan
sebuah sintaks lagi, yaitu Android kita tambahkan Android on click. Ini saya tambahkan Android on click, yaitu akses button, di mana agar tombol dapat berfungsi saat diklik. Nah, selanjutnya di spinner juga kita ubah ID-nya menjadi akses. Menjadi akses di akses spinner. Ini akses spinner. Lalu di sini di spinner kita juga tadi sudah menambahkan layout gravity dan layout margin untuk mengatur jarak antar elemen dan posisinya. Selanjutnya kita juga menambahkan yaitu Android and Trace, yaitu untuk memanggil array pilihan itu berupa item yang sudah kita buat tadi. Android and Trace yaitu add array access pilihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke file main activity Java. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah kelas yaitu public void access button view, di mana ini adalah deklarasi metode dari access button dalam class main activity ini yang akan dipanggil nanti saat pengguna mengklik tombol atau elemen dalam tampilan, di mana metode ini menggunakan parameter view untuk merujuk ke elemen tampilan yang akan memicu atau memanggil panggilan metode. Oke, di dalamnya kita tambahkan text view access txt view atau access text view sama dengan find, di mana ini akan mengambil elemen text view dengan ID access text view dari activity yang main example tadi. Nah, di sini kita simpan references.id access txt view. Lalu titik koma. Selanjutnya kita buat juga untuk spinner. Spinner access spinner sama dengan find by id reference.id access spinner. Oke, nah ini sama untuk mengambil elemen spinner dengan ID access spinner dari aktivitas eksperimen yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita membuat string nama mapel sama dengan
string value or string build value of access spinner get selected item. Nah, ini untuk mengambil nilai item yang dipilih dari spinner dan mengonversinya menjadi string dan menyimpannya dalam variabel nama mapel. Lalu kita titik koma, tidak lupa, dan yang terakhir itu kita menyimpan akses txt view untuk mendapatkan nilai terpilih dari spinner dan mengonversinya menjadi string. Set text dan menempatkannya berupa teks. Maaf, set text. Oke. Nama apa? Nah, di sini terdapat error dengan berwarnakan merah. Di sini caranya ini kita arahkan cursor ke view, lalu kita alt enter, lalu kita import class. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru, yaitu kelas Java, kelas guru Java, di mana nanti ini akan berisikan uraian list dari mapel. Oke, ada caranya yaitu kita klik kanan di package main activity, kita klik new, lalu kita pilih Java class. Sini saya akan beri nama guru, dan bagusnya untuk kelas itu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, lalu saya enter. Nah, di sini kita akan membuat sebuah list string. Nah, di sini pertama kita tulis list string. Nah, ambil mapel dengan string. Nah, ini adalah deklarasi metode bernama ambil mapel, sebuah metode ambil mapel, di mana metode ini memiliki tipe pengembalian return type. Dan yang berarti metode ini akan mengembalikan objek list yang berisi elemen-elemen bertipe data string. Dan metode ini akan menerima satu parameter, yaitu nama mapel, yang akan digunakan dalam metode untuk mengambil informasi mata pelajaran. Oke, nah di sini kita import, alt enter. Oke. Nah, selanjutnya di dalamnya lagi itu kita buat dengan list string mapel sama dengan new array list. Nah, ini adalah inisialisasi objek yang mana di dalam metode ambil mapel, sebuah objek array list dengan tipe parameter string dibuat dan disimpan dalam variabel mapel. Dan ini merupakan wadah atau variabel yang akan digunakan untuk menyimpan daftar informasi mata pelajaran. Oke, nah di sini kita buat pernyataan kondisional, yaitu if nama mapel sama dengan atau equals IPA. Maaf, di sini lupa tanda petik. Oke, IPA. Dimana jika pernyataan kondisional if ini diperiksa dan apakah
nilai yang diterima sebagai nama mapel adalah IPA, maka akan bernilai true. Jadi blok pertanyaan dalam pernyataan dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Nah, di sini saya akan menambahkan data ke array list untuk IPA. Nah, di sini dengan cara maple.add tanda petik nama mata pelajaran yaitu IPA. Titik koma maple.add nama guru Nurul. Lalu saya juga akan menampilkan kelas 9A. Namun, jika kondisi sebelumnya tidak benar atau bernilai false, maka kita akan menambahkan pernyataan kondisional lain, yaitu else if. Else if nama mapel sama dengan IPS. Sini saya akan menambahkan data ke array list-nya. Untuk nama mata pelajaran sama dengan IPS. Titik koma. Kita tambahkan lagi data ke array list-nya, yaitu nama guru Azizah. Titik koma. Kita tambahkan lagi data ke array list kelas 9B. Titik koma. Nah, lalu kita tambahkan return mapel yang akan mengembalikan nilai, di mana metode ambil mapel mengembalikan objek mapel yang sekarang berisikan informasi tentang mata pelajaran berdasarkan kondisi yang telah diperiksa. Nilai ini akan digunakan di tempat lain dalam program ini untuk menampilkan atau mengolah informasi yang telah ditetapkan. Titik koma. Selanjutnya, kita kembali ke main activity Java untuk membuat instance. Nah, di main activity Java ini selanjutnya kita akan buat sebuah objek guru dari kelas guru dan menginisialisasinya sehingga dapat sehingga objek ini dapat digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi dan data yang dimiliki oleh kelas guru dengan menuliskan private kelas guru dengan objek guru sama dengan new guru. Titik. Lalu kita tambahkan di sini untuk mengambil informasi tentang mapel dari objek guru pada kelas guru Java. Oke, di sini kita tulis dengan list string ini kita import class list string hasil sama dengan guru titik ambil mapel dengan nama mapel. Dimana ini akan mengambil informasi tentang mapel dari objek guru.
Selanjutnya, kita buat string builder atau kita buat objek string builder untuk menggabungkan teks yang dari bertipe data objek menjadi string. String builder. Maaf, di sini saya menambahkan titik koma. String builder isi list sama dengan new string builder. Nah, maaf, di sini saya lupa menambahkan titik koma. Oke. Nah, di new string builder ini akan membuat objek string builder untuk menggabungkan teks. Nah, selanjutnya kita buat loop for each untuk mengiterasi melalui daftar hasil yang berisi informasi tentang mata pelajaran. Setiap elemen dalam daftar hasil akan diambil satu persatu dan ditempatkan dalam variabel nama. Oke, di sini kita tulis for string nama. Di sini akan disimpan sebuah elemen hasil diambilnya satu persatu dari string nama titik 2 hasil. Oke. Kurung kurawal titik isi list append dengan ini untuk menambahkan setiap informasi mata pelajaran ke dalam objek list. Nama dot append. Nah, di sini kita simpan untuk enter. Titik koma. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan setiap informasi mata pelajaran ke dalam objek list. Nah, selanjutnya untuk akses text view set text nama mapel, kita ganti jadi isi list agar informasi yang telah disimpan dan diambil akan tampil. Nah, di sini saya lupa tambah titik koma. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan di emulator. Namun, karena laptop saya cukup memakan waktu yang lama untuk menjalankan emulator, jadi saya akan menjalankan codingan ini di HP Android saya. Pertama, kita hubungkan HP dan laptop dengan USB. Nah, ketika sudah dihubungkan, kita pilih transfer file, lalu kita pilih OK. Nah, di sini saya coba running di laptop. Dan ini dia hasil dijalankannya codingan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ketika saya pilih PS, maka akan tertampil nama mata pelajaran, nama guru, dan kelas. Begitu pula untuk IPA. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.